Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Senang sekali kita berkumpul lagi di sini untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita tunduk kepala sejenak. Kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, terima kasih buat kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Ya, kami ada di sini Tuhan, itu bukan karena kebetulan Tuhan, bukan karena rutinitas kami Yesus, tapi semata-mata karena kami rindu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih Yesus, karena Kau Allah kami yang begitu luar biasa Tuhan. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih. Kami mau menaikkan sembah kami, pujian kami bagi Engkau Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Hanya Kau yang layak dipuji dan disembah. Semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Sama-sama katakan Hosana, Yesus layak dipuji, disembah,
muliakan dan ku agungkan. Saya ajak semangat bangkit berdiri. Kita pujikan lebih sungguh lagi. Ku nyanyi Hosana, nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami bersyukur menikmati hadirat-Mu yang begitu luar biasa pada pagi hari ini Tuhan. Biar Engkau yang terus bertata atas pujian kami Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya berkata amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Siapa yang bangga memiliki Tuhan pada pagi hari ini, amin. Sungguh kami bangga memiliki-Mu Tuhan Yesus. Mari sama-sama nyanyikan. Ku bangga memiliki-Mu, ku ada untuk menyembah-Mu selamanya. Kaulah Tuhan di hidupku. Nama-Mu masyhur termegah, berkuasa atas segalanya. Dari kekal sampai kekal, Kaulah Tuhan. Berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita, haleluya.
menyembah Tuhan, amin. Masih mau memuji dan menyembah Tuhan, amin. Berikan sorak kemuliaan buat Tuhan kita, haleluya. Satu nama yang besarnya Tuhan kita, haleluya. Mari semua bertepuk tangan. Kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Haleluya Yesus. Hanya Kau satu-satunya yang kami andalkan Tuhan. Menantikanmu
Kau jiwaku menantikanmu. Ku percaya kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Haleluya. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Aku melebihi pikiranku, jalanmu di atas segala jalanku. Indah dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Imanku melebihi pikiranku, jalanmu di atas segala jalanku. Indah dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Mari semua katakan. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau. Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selamat malam. Selamat menikmati ibadah pada petang hari ini. Kita telah bersama-sama menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Dan harapan kita adalah pujian dan penyembahan kita ini mendapatkan perkenanan Tuhan. Sehingga apa yang kita lakukan di dalam ibadah pada malam hari ini, jika itu mendapatkan perkenanan Tuhan, maka itu juga menjadi berkat di dalam hidup kita. Dan Tuhan disenangkan lewat ibadah kita pada malam hari ini. Kita akan bersama-sama belajar sabda firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk kita tundukkan kepala. Kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon Tuhan yang akan tolong kita supaya kita bisa mengerti firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu buat setiap kesempatan yang telah kami terima daripadamu. Juga kesempatan pada malam hari ini, setelah kami beraktivitas, Engkau masih memberikan pada kami suatu kesempatan untuk kami boleh duduk diam, menaikkan pujian penyembahan kami di hadapan Tuhan. Dan pada saat ini Engkau juga akan memberkati kami, mengajarkan pada kami sabda firman-Mu.
Bapa, hamba mohon kiranya Engkau mengampuni kami, supaya kami mendapatkan perkenanan-Mu, sehingga pada saat sabda firman-Mu disampaikan, itu boleh menjadikan satu pengajaran yang baik bagi kami. Jika firman Tuhan itu harus menegur kami, beri kami hati yang rela untuk ditegur. Dan kiranya firman Tuhan itu juga akan menjadikan pelita di dalam hidup kami, untuk kami tetap jalan di dalam terang-terang jalan-Mu. Berkati kami ya Tuhan, buat kami mengerti akan sabda firman-Mu pada malam hari ini. Dan kami akan belajar sebagaimana seorang murid yang mau membuka telinga kami, menyendengkan telinga kami pada pengajaran-pengajaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan buat kesempatan ini, urapi hamba-Mu ini Tuhan. Kiranya Engkau tutup bungkus tubuh, jiwa dan roh hamba dengan kuasa darah-Mu. Dan kiranya hikmat yang daripada Tuhan itu yang akan memimpin hamba, sehingga setiap kata atau kalimat yang keluar daripada lidah bibir hamba-Mu ini, semuanya berasal daripada Tuhan. Jika ada perkataan atau pikiran yang bukan berasal daripada Tuhan, hamba mempatahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah di dalam pikiran hamba, lidah bibir hamba, semata-mata hanya hikmat dan pengajaran firman Tuhan yang akan hamba sampaikan kepada hamba-Mu secara pribadi, juga pada umat-Mu semuanya pada malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah kita pastinya pernah mendengarkan janji indah? Pastinya kita pernah mendengarkan janji indah. Misalkan itu di dalam suatu pernikahan. Di dalam suatu pernikahan itu kalau kita mendengarkan janji-janji itu adalah janji-janji yang indah. Karena orang sebelum menikah tentu saja pasangan ini saling memberikan janji yang indah untuk calon suami atau calon istri. Dan di dalam peneguhan pernikahan pun itu juga diucapkan janji yang indah kepada pasangannya. Janji indah antara dua manusia, yaitu antara wanita dan laki-laki. Itu saling mengucapkan janji yang indah. Karena janji yang indah itu juga merupakan syarat yang harus diucapkan. Nah, kalau kita menikah, kita tanpa mengucapkan janji yang indah, mungkin orang tua dari masing-masing mempelai akan berpikir, dilepas enggak anaknya ini? Dilepas enggak kalau mendapatkan pasangan yang seperti ini? Dan juga janji yang indah ini diucapkan oleh dua insan yang akan masuk di dalam peneguhan pernikahan, di dalam pernikahan itu sendiri. Maka janji itu akan terucap. Saya ingat 36 tahun yang lalu saya juga mengucapkan janji yang indah ini pada calon suami saya. Karena pada waktu itu kami diberkati di dalam pernikahan. Janjinya adalah saya akan menerima engkau sebagai suamiku. Baik dalam suka maupun duka, baik dalam saat sehat maupun sakit. Itu adalah janji yang indah tentunya yang bisa kita berikan pada pasangan hidup kita. Dan kita akan mengasihi pasangan kita itu dengan sepenuh hati. Dan hanya maut yang akan memisahkan kita. Itu janji indah yang pernah saya sampaikan kepada suami saya pada saat kami diberkati di dalam pernikahan. Dan janji indah, kasih yang tanpa syarat, itu diucapkan oleh pasangan yang akan menikah, yang diberkati. Kasih tanpa syarat merupakan inti dan tema dari janji pernikahan. Jadi kasih yang tanpa syarat, saya ingat waktu itu saya di konseling.
Jadi di konseling, zamannya saya konseling itu 3 bulan. 1 minggu 1 kali dan lamanya 3 bulan. Dan kasih agape, kasih tanpa syarat itu merupakan inti dan tema dari janji pernikahan. Dan itu adalah merupakan inti dari pengikatan pernikahan antara pasangan pengantin. Seperti halnya kita mengucapkan janji pernikahan, janji kita kepada pasangan kita, kasih tanpa syarat. Demikian juga hendaknya kita memberikan atau mengucapkan janji kita kepada Allah Sang Pencipta itu dengan tanpa syarat. Mengapa kita harus mengasihi Allah yang telah menciptakan kita itu dengan kasih yang tanpa syarat? Karena belakangan ini seringkali atau tidak jarang kita mendengarkan, melihat bagaimana orang itu mau menyembah Allah, mau mengasihi Allah jika hidup saya diberkati oleh Tuhan. Saya mau menyembah kepada Allah jika hidup saya ini sudah tidak punya masalah. Saya mau menyembah kepada Allah jika masalah saya sudah terselesaikan. Saya mau menyembah kepada Allah jika saya ini sudah tidak berkekurangan. Saya mau menyembah kepada Allah jika hidup saya ini dilepaskan dari masalah, belenggu masalah. Saya mau menyembah kepada Allah jika saya tidak mengalami sakit penyakit. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah tidak jarang kita melihat orang-orang yang demikian? Atau mungkin kita sendiri juga seperti itu. Kita sendiri menganggap bahwa kita tidak akan menyembah Allah terlebih dahulu sebelum persoalan hidup saya ini selesai. Sebelum tubuh saya ini sehat. Sebelum saya mendapatkan pekerjaan. Hati-hati Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jangan sampai kita terlambat. Jangan sampai kita terlambat. Karena jika kematian itu sudah datang, kita tidak akan pernah bisa menggenapi janji kita. Saya seringkali sampaikan, orang kaya tidak pasti, tetapi kematian itu adalah suatu kepastian. Kita hidup berkelimpahan dengan kekayaan, dengan tidak berkekurangan, dengan tidak ada masalah, dengan tidak ada sakit penyakit. Itu belum pasti. Tetapi kematian itu adalah suatu kepastian. Kematian adalah suatu kepastian. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saya ajak Bapak, Ibu, dan saudara untuk membuka di dalam Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18. Mari kita buka Daniel 3 ayat 17 dan 18. Demikian bunyi firman Allah. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia, yaitu Allah, akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku
dirikan itu. Saya akan ulang. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata-kata ini merupakan ucapan dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika ketiga pemuda ini, mereka diancam dilempar ke dalam dapur perapian. Ketika ketiga pemuda ini, ketiga orang ini tidak mau menyembah pada patung lembu emas yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Apakah Tuhan akan menolong mereka atau tidak? Tidak menjadi masalah bagi ketiga pemuda ini. Karena mereka akan tetap mempercayai dan mengasihi Tuhan yang mereka sembah. Persoalan yang ada di depan mata mereka, ancaman yang ada di depan mata mereka, itu tidak mempengaruhi akan pikiran mereka, akan ketetapan hatinya di dalam mereka menyembah Allah. Karena mereka tahu, kalaupun tidak, aku tidak akan menyembah patung lembu emas yang Tuanku buat itu. Nah, ini kita coba tarik garis ya dengan perkataan Rasul Paulus. Hidup adalah, ya, kematian itu adalah, jadi bagi dia, bagi Rasul Paulus, hidup adalah melakukan kehendak Tuhan dan kematian adalah suatu keuntungan. Jadi ini yang terjadi akan ketiga pemuda ini. Sikap dari ketiga pemuda ini harusnya menjadi perenungan kita. Seperti apa sih kasih kita kepada Allah yang telah menciptakan kita? Itu harusnya menjadikan suatu perenungan bagi kita. Sampai seberapa kita melakukan firman Tuhan. Sudah seberapa jauh atau banyak kita menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mungkin kita menganggap kalau kita sudah sering datang ke gereja, datang beribadah, itu sudah cukup. Alkitab kita buka 1 minggu sekali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu, saya sedang ada satu perjalanan dengan salah seorang family. Dia bertanya, Mbak, apa yang Mbak lakukan di sini? Kalau Mbak itu seminar itu apa yang dibicarakan? Waktu Mbak pergi ke Yerusalem apa yang dilakukan? Saya sampaikan. Kemudian saya ceritakan semua itu nyata. Apa yang ada di dalam Alkitab itu ada. Jadi itu bukan cerita bohong, saya bilang begitu. Jadi apa saja saya tanya. Seberapa banyak kamu mengetahui tentang isi Alkitab itu? Seberapa banyak kamu mengetahui Alkitab itu firman Allah? Saya bilang, Mbak, aku gak pernah baca Alkitab. Saya tanya, berapa lama kamu jadi orang Kristen? Bukankah kamu dari lahir sudah menjadi Kristen? Oleh karena orang tuamu Kristen. Dia diam. Terus aku mau menjelaskan itu dari mana? Saya sampaikan seperti itu. Kalau kamu tidak pernah membaca. Jadi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Bukankah Alkitab itu adalah firman Allah? Bukankah Alkitab itu firman Allah? Kalau kita tidak pernah membacanya, dari mana kita bisa mengetahui tentang janji-janji Allah itu di dalam hidup kita? Kalau kita tidak pernah membaca Alkitab itu firman Allah, bagaimana kita bisa memiliki kekuatan iman?
Kalau kita tidak pernah membaca firman Allah itu, bagaimana kita bisa tumbuh kasih kita kepada Allah? Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya juga seorang guru sekolah minggu. Saya selalu menyampaikan Alkitab firman Allah, baca setiap hari. Dan saya juga melakukannya. Saya nggak pernah tahu berapa kali saya selesai. Tapi saya tetap mulai lagi dari Kejadian sampai Wahyu. Bukan Kejadian dan Wahyu, tapi Kejadian sampai Wahyu. Kita harus baca berulang-ulang karena tema yang sama. Itu bisa memberi kita rema yang berbeda. Ayat yang sama itu bisa memberikan kita rema yang berbeda. Karena itu baca firman Allah setiap hari. Ketiga pemuda Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, dia bisa mengasihi Allah tanpa syarat. Karena dia tahu siapa Allah yang selama ini disembahnya. Hendaknya kita seperti itu, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita baru bisa mengasihi Allah tanpa syarat kalau kita kenal siapa Allah kita. Untuk kita bisa mengenal siapa Allah kita, kita harus baca firman-Nya setiap hari. Memang tidak bisa dipungkiri, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sekarang ini kita hidup itu, waktu kita ini sepertinya semakin cepat berlalu. Kadang saya bicara dengan suami saya, dengan anak-anak saya. Sepertinya hari Minggu itu adalah yang ditunggu oleh kami. Tapi selesai Minggu, Senin. Kalau sudah Senin, waduh Senin, kayak gitu. Senin. Sepertinya Minggu itu belum dilalui dengan begitu dinikmati. Sudah Senin. Kalau sudah Senin, Selasa, Rabu. Kalau sudah Rabu, Rabu itu sudah pasti sebentar lagi Sabtu. Dan selalu seperti itu. Kadang bangun tidur habis saat teduh, kemudian turun, masak. Baru lihat jam 8. Jam 8. Pergi ke dapur saya karena saya harus masak setiap hari. Pergi ke dapur. Tahu-tahu sudah jam 10:30. Jam 11. Waduh. Sepertinya semakin cepat waktu itu. Kalau kita tidak pernah mempercepat pengisian firman Allah di dalam hidup kita, kita akan terlambat. Karena waktu kedatangan Tuhan itu tidak bisa ditentukan. Kapan waktunya? Makanya kita harus persiapkan diri kita dengan baik. Mari kita belajar mengasihi Allah kita tanpa syarat. Baik ataupun tidak baik keadaan kita, kasih Allah kita. Sehat atau sakit, kelimpahan atau kekurangan, ayo kita terus mengasihi Allah kita. Jadi tanpa kita minta syarat, tanpa kita memberikan syarat. Aku mau menyembah kepadamu ya Allah, jika keadaanku sudah baik. Aku akan menyembah kepadamu ya Allah, jika aku sudah sehat. Aku akan menyembah kepadamu ya Allah, akan mengasihi engkau ya Allah, jika aku baik-baik saja. Hati-hati, jangan sampai kita terlambat. Mengasihi Allah tanpa syarat itu benar-benar harus kita kerjakan dalam hidup kita. Kapan itu? Mulai saat ini. Saat ini lakukan. Kita harus membuat komitmen kita kepada Allah itu. Dan hendaklah komitmen kita itu adalah komitmen yang total. Artinya total tanpa ada syarat yang harus kita ajukan. Kita harus mengasihi Allah kita dengan tidak memperhitungkan untung dan rugi.
Kita harus percaya kepada Allah kita ini secara total tanpa memperhitungkan untung dan rugi secara dunia. Dan fokus kita adalah bukan pada diri kita sendiri. Bukan pada diri kita sendiri. Tapi fokus utamanya ialah Allah. Kalau kita mengasihi Allah tanpa syarat, fokus kita bukan untuk keuntungan diri kita sendiri. Tapi fokus kita adalah kepada Allah. Kita akan serahkan seluruh kehidupan kita ini ke dalam kedaulatan kuasa-Nya. Itu baru kita bisa mengasihi Allah. Baru bisa mempercayai Allah tanpa syarat. Karena fokus utamanya adalah Allah. Sehingga hidup kita ini bisa menyenangkan hati Allah dalam segala hal. Dalam segala hal. Bukan dalam hal-hal tertentu. Kita harus mengasihi Allah tanpa syarat serta beriman tanpa batasan. Kita harus terus mengasah, melatih kepercayaan kita, ketergantungan kita kepada Allah tanpa syarat. Dan kita juga akan terus beriman, mempercayai Dia Allah itu tanpa batas, agar kita layak di hadapan Allah. Memang Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada penghalang-penghalang yang membuat kita ini bisa tidak mengasihi Allah. Ada penghalang-penghalang yang membuat kita ini bisa tidak mengasihi Allah. Penghalang bagi umat Tuhan untuk bisa mengasihi Tuhan, Allahnya yang pertama adalah kebimbangan. Penghalang yang bisa membuat kita tidak percaya atau tidak bisa mengasihi Allah, itu adalah kebimbangan. Mengapa kita sering bimbang? Mari kita buka di dalam Daniel 3 ayat 8. Ini dikisahkan, silakan Bapak, Ibu, dan Saudara baca perikop ini ya. Pada waktu itu Sadrak, Mesak, dan Abednego, tentunya baca mulai dari pasal yang pertama. Di situ ada Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka adalah pemuda-pemuda Yehuda yang dibawa sebagai tawanan, dan mereka dilatih untuk mereka bisa bekerja di dalam kerajaan Raja Nebukadnezar. Dan kebimbangan itu kadang terjadi saat kita melihat apa yang ada di depan kita. Mengapa terjadi kebimbangan pada umat Allah? Kita akan coba buka di dalam Daniel 3 ayat 8. Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Jadi Sadrak, Mesak, dan Abednego ini adalah orang-orang Yahudi. Nah, di situ ada orang Kasdim yang mereka juga ada bersama-sama di dalam istana raja yang bekerja untuk raja. Raja membuat patung lembu emas, dan orang-orang di situ menyampaikan bahwa setiap orang raja, di sini ayat yang ke-3. Kita akan baca aja dari ayat yang pertama ya. Dari Daniel 3 ayat yang pertama kita akan baca. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di daratan Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala negara, kepala daerah
untuk menghadiri pentapisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ayat yang ke-6, siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Ayat yang ke-8, pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Jadi kalau kita tidak mengenal Allah kita dengan benar, tidak mengasihi Allah kita dengan benar tanpa syarat, apa yang terjadi? Kita bisa bimbang, Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Jika kebimbangan itu bisa terjadi saat kita melihat kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tapi sungguh luar biasa Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Mereka tinggal di kerajaan. Mereka adalah orang asing. Dan tantangan ada di hadapan mereka. Bukankah ini sering terjadi dalam kehidupan kita, Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan? Kebimbangan kadang terjadi di dalam kehidupan kita oleh karena masalah ada di depan mata kita. Kenyataan yang kita hadapi atau alami itu tidak sesuai dengan janjinya Tuhan. Itu kadang membuat kita bimbang. Benarkah Allah yang kita sembah adalah Allah yang Maha Kuasa? Benarkah Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang Maha Mulia? Benarkah Allah yang kita sembah itu adalah Jehovah Jireh? Benarkah dia adalah Jehovah Nisi? Benarkah dia adalah Jehovah Shalom? Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kenyataan yang kita hadapi itu kadangkala tidak sesuai dengan janji-janji yang kita terima dari firman Allah ini. Banyak di antara kita atau tidak sedikit di antara kita yang mulai bimbang. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa hari yang lalu, tepatnya 2 atau 3 hari yang lalu, saya mendengarkan ada seorang anak yang masih muda. Dan dia tidak mau lagi menyembah kepada Tuhan. Dan dia mengatakan, aku mau menyembah kepada Tuhan Yesus. Aku mau datang ke gereja lagi, mau beribadah lagi kepada Tuhan Yesus. Jika aku melihat Yesus itu ada di depan mata saya. Mengapa sampai terjadi seperti ini? Saya tahu persis. Karena anak ini mengalami kepahitan di dalam hidupnya. Makanya beberapa waktu yang lalu saya telah sampaikan firman Tuhan. Jangan sampai oleh karena kesulitan hidup itu membuat kita memiliki hati yang pahit. Dan yang akhirnya membuat kita kurang percaya. Bahkan sampai tidak percaya kepada Tuhan. Ini terjadi. Padahal sesungguhnya bukan masalah itu yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Tetapi kita sendiri yang mengambil satu keputusan karena kebimbangan itu yang akhirnya membuat kita mengambil suatu keputusan. Kita tidak bisa percaya. Akhirnya kita hanya mau percaya kepada Allah dengan satu syarat misalkan. Seperti yang dialami oleh anak ini. Harusnya tidak demikian. Kita ini buatan tangannya Allah.
Kita ini diciptakan oleh Allah. Hendaknya apapun yang terjadi, kita tetap menyerahkan seluruh kehidupan dan kematian kita ke dalam kedaulatan Allah sendiri. Jangan pernah bimbang, karena kebimbangan itu akan bisa menjadi suatu kepahitan dan membuat kita menjadi tidak percaya kepada Allah. Akhirnya kita buat syarat-syarat untuk percaya kepada Allah. Mari kita belajar mengasihi Allah tanpa syarat. Jadi jangan sampai kita ini ada kebimbangan. Mungkin kita hidup ini di dalam masalah yang tidak pernah selesai. Saya mengenal seorang teman. Ya memang usianya dibilang jauh di bawah saya. Tapi dia mengalami masalah yang sampai saat ini belum selesai. Kadang saya kalau berdoa untuk dia, saya menangis. Mengasihi dia, saya menangis. Karena saya tahu teman saya ini, dia itu seorang yang sangat mengasihi Allah. Tapi dia selalu mendapatkan masalah yang bertubi-tubi dalam hidupnya. Saya, Tuhan, sungguh luar biasa. Saya katakan, Tuhan mengasihi kamu. Di dalam keadaan hidupmu yang seperti ini, kamu tetap mengasihi dia. Saya kalau ketemu dia, saya peluk, saya bela itu, kasihan. Tapi memang dia bisa diajak omong. Masih bisa diajak omong. Jadi ingat, janganlah kebimbangan itu membuat kita tidak mengasihi Allah. Karena kenyataan hidup yang harus kita hadapi yang tidak sesuai dengan janji Allah. Kadang itu yang membuat kita tidak bisa mengasihi Allah dengan sepenuh hati kita. Banyak di antara kita yang tidak bisa menikmati janji Tuhan. Sekalipun janji itu benar dan besar. Ada banyak orang yang jika fokusnya hanya pada masalah, perhatiannya hanya kepada kenyataan-kenyataan yang ada dan bukan pada Allah dan janji Allah, maka banyak di antara kita yang akhirnya tidak bisa menikmati janji Allah yang begitu besar dan luar biasa itu. Karena itu, mari jangan kita pernah fokus pada masalah yang ada di depan kita. Jangan kita fokus pada kenyataan-kenyataan yang ada di depan kita. Tapi mari kita fokus hanya kepada Allah. Karena Allah itu berjanji. Dan saat dia berjanji, janjinya itu bisa dipegang, diimani. Tapi kadang kenyataan itu yang membuat kita menjadi bimbang. Jika hal itu terjadi pada kita, ayo mulai malam hari ini. Mulai saat ini, kita tidak lagi fokus pada masalah dan kenyataan-kenyataan yang ada di depan kita. Tapi kita akan terus fokus kepada Allah, Sang Pemberi janji kemenangan itu. Jadi penghalang-penghalang yang pertama itu adalah kebimbangan. Penghalang-penghalang yang bisa membuat kita untuk tidak bisa mengasihi Allah itu adalah kebimbangan. Dan Sadrak, Mesak, dan Abednego memberikan teladan pada kita bahwa apapun yang terjadi di depan matanya, dia memilih untuk tetap percaya kepada Allah. Kita akan lanjutkan baca di dalam ayat 12 dari Daniel 3. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan, kalau bahasa Jawanya gak gubris, ya,
titah Tuanku ya Raja. Mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Suatu kenyataan yang pahit, yang pedih dihadapi oleh Sadrak, Mesak dan Abednego. Tetapi apa yang dikatakan oleh ketiga pemuda ini? Ayat 16 kita baca. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Tidak ada gunanya. Karena apapun yang terjadi saya akan tetap menyembah Allah saya. Kasih ketiga pemuda ini kepada Allahnya begitu luar biasa. Ini hendaknya yang kita harus teladan. Jelas loh itu dikatakan. Kalau kalian bertiga ini, demi mendengar bunyi-bunyian itu, kalian tidak menyembah kepada dewa yang aku sembah dan tidak menyembah kepada patung lembu emas itu. Dan saat itu juga kalian akan dilemparkan, dicampakkan ke dalam dapur perapian itu. Hukumannya jelas. Tetapi Sadrak, Mesak dan Abednego memiliki ketetapan hati. Hanya mengasihi Allah saja. Hendaknya itu yang terjadi pada kita. Apapun yang terjadi, hendaknya kasih kita kepada Allah adalah kasih yang tanpa syarat. Kita tidak mengatakan jika Allah tidak menolong aku tidak lagi mau menyembah kepada Allah. Jika aku tidak selesai masalahku, aku tidak akan menyembah lagi kepada Allah. Tidak demikian dengan Sadrak, Mesak dan Abednego. Tapi mereka memiliki ketetapan hati. Dan mereka mengatakan, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Artinya Tuanku Raja sudah tahu bahwa kami tidak akan menyembah itu. Tanpa kami jawab, Tuhan pasti sudah mengetahui. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan. Masalah boleh datang, persoalan boleh datang, kesulitan boleh datang. Tapi kiranya kita memiliki ketetapan hati seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih oleh Tuhan. Saya punya banyak kesaksian dalam hidup saya. Karena sepanjang umur hidup saya hanya menyembah Allah yang hidup itu. Saya punya banyak kesaksian tanpa Tuhan. Saya tidak akan bisa seperti ini. Karena itu saya berketetapan hati. Saya hanya akan menyembah Allah yang hidup itu tanpa syarat. Karena saya dulu tidak seperti sekarang ini keadaan saya. Jadi mulai sekarang jangan sampai kita ada di dalam kebimbangan. Dan yang kedua, penghalang yang membuat umat Tuhan untuk tidak bisa mengasihi Tuhannya itu dengan sepenuh hati. Dan tidak bisa mengasihi Allah dengan sepenuh hati, yang artinya mengasihi Allah tanpa syarat. Itu adalah orang yang tidak konsisten. Orang yang tidak konsisten. Jadi kita harus tetap konsisten.
Kita harus berketetapan hati. Sekali menyembah Tuhan, kita akan terus menyembah Tuhan. Apapun mungkin kita dilecehkan dengan perkataan-perkataan. Karena saya dulu sering mengalami hal itu. Kita harus tetap konsisten. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ini. Mari kita belajar seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jangan pernah mengukur dan membatasi kuasa Allah dengan pikiran dan kekuatan kita yang terbatas ini. Karena untuk menerima penggenapan janji Tuhan itu pada kita, kita harus terus membangun iman kita dan melatih kesabaran kita. Karena waktu Tuhan bukanlah waktu kita. Waktu Tuhan itu bukan waktu kita. Karena itu kita harus terus membangun. Kita harus terus belajar untuk menerima penggenapan janji Tuhan pada kita itu dengan terus membangun iman dan melatih kesabaran kita. Terus dibangun iman kita ini harus terus dibangun. Dengan cara apa? Baca firman Allah setiap hari. Datang pada jam-jam ibadah yang telah dijadwalkan. Jangan lupa ambil saat teduh setiap hari. Karena Allah itu adalah roh. Kapanpun kita bisa menyembah Dia. Di dalam roh dan kebenaran. Kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Bukan karena kita sudah benar. Tapi kita dibenarkan. Ayo kita lakukan itu. Belajar konsisten di dalam mengasihi Tuhan. Mempercayai Tuhan. Untuk kita bisa menerima janji-janji Tuhan itu pada kita. Terus bangun iman kita dan latih kesabaran kita. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Di ayat 17 dan 18 kita akan baca ulangnya. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan kita, ayo kita memiliki ketetapan hati untuk tetap menyembah Tuhan. Dan tidak beralih pada yang lain. Tidak beralih pada yang lain. Semakin kita setia, semakin kita tekun, semakin kita beriman dan kita memiliki ketetapan hati. Semakin dekat janji itu, janji Tuhan itu datang pada kita. Digenapi untuk kita. Jika kita memegang teguh janji Tuhan, itulah yang akan menopang dan menguatkan kita. Hanya janji Tuhan, firman Tuhan, hanya itu yang bisa menopang dan menguatkan kita. Dan sebaliknya, semakin kita larut dalam kenyataan, semakin kita mengalami kesulitan melihat apa yang hendak Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Jadi mari Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pegang dengan teguh janji Tuhan. Karena janji Tuhan itu yang akan membuat kita ini mampu untuk menjalani hidup kita. Untuk menghadapi setiap kenyataan-kenyataan yang ada. Tapi ingat, jika kenyataan-kenyataan yang di depan kita itu tidak sesuai dengan harapan kita, jangan fokus pada kenyataan itu. Jangan fokus pada masalah itu. Tapi fokuslah kepada Allah. Dan berketetapan hati untuk memegang janji-janji Tuhan. Jadi yang pertama, jangan pernah bimbang. Yang kedua, tetaplah konsisten. Karena hanya dengan berketetapan hati atau konsisten itu, kita akan menerima janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Pegang teguh janji Tuhan itu. Kita akan lanjutkan baca di dalam Daniel 3 ayat 24 sampai 27. Demikian bunyi firman Tuhan. Ini yang diterima orang-orang yang konsisten di dalam memegang janji
Tuhan. 3 ayat 24 sampai 27. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar lalu bangun dengan segera. Berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, ini kata Raja, tetapi ada 4 orang yang kulihat. Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Jadi Raja Nebukadnezar melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego, ketetapan hati Sadrak, Mesak dan Abednego itu membuahkan suatu hasil. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Tidak berani dekat rajanya, karena orang yang mencampakkan aja sudah hangus, kebakar. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati dan para menteri, raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu. Bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus. Jubah mereka tidak berubah apa-apa. Bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Maka berkatalah Raja Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja. Dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Jadi Raja Nebukadnezar ini kemudian membuat satu peraturan bahwa setiap orang yang tidak menyembah rajanya, Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego ini, mereka akan dipenggal-penggal di rumahnya. Ya, dan sungguh luar biasa. Kemudian ini adalah perintah Raja Nebukadnezar. Setelah melihat akan pertolongan Allah untuk Sadrak, Mesak dan Abednego, Raja Nebukadnezar ini membuat satu titah. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Ada pengakuan dari orang yang belum mengenal Allah. Dan akhirnya suatu janji Allah itu digenapi di dalam kehidupan Sadrak, Mesak dan Abednego, yaitu ayat yang terakhir, ayat 30 dari Daniel 3. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak dan Abednego di wilayah Babel. Mari Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang harus kita hadapi, yang kita jalani, jangan membuat kita bimbang ataupun menjadikan kita tidak konsisten. Karena kalau kita tetap memegang janji Tuhan itu dengan teguh, dengan kuat, maka janji itu akan menopang kita dan menguatkan kita. Dan kita akan menerima janji Allah dalam kehidupan kita. Jangan pernah larut pada kenyataan. Karena semakin kita mengalami kesulitan dan melihat kita semakin tidak bisa melihat apa yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Semakin kita fokus pada masalah, semakin kita fokus pada kesulitan atau kenyataan hidup, di situ kita semakin sulit untuk melihat apa yang hendak Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Semangat terus. Jalani hidup ini dengan memegang teguh janji Tuhan. Jangan pernah bimbang, tetap konsisten. Karena dengan demikian kita akan menerima apa yang Tuhan janjikan dalam hidup kita.
Dan kita akan bisa melihat rencana Tuhan dalam hidup kita. Seperti Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Daniel dimasukkan dalam gua singa. Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan dalam dapur perapian. Mereka tetap konsisten menyembah Allah yang Maha Kuasa. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucapkan syukur kepadamu buat pengajaran firman Tuhan pada malam hari ini, di mana kami harus belajar dan terus belajar, melatih diri kami, melatih pikiran kami, melatih hati kami, untuk kami memiliki ketetapan hati di dalam Engkau. Untuk kami boleh memiliki keteguhan iman di dalam Engkau. Kami mau terus belajar mengasihi Engkau ya Allah tanpa syarat. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego. Walaupun di depan mata mereka menghadapi satu kenyataan bahwa mereka akan dimasukkan di dalam dapur perapian yang sangat panas. Tetapi ketetapan hati mereka tetap memegang teguh janji Allah. Dan mereka berketetapan hati untuk tetap mengasihi Allah tanpa syarat. Kiranya firman Tuhan yang mengajarkan pada kami pada malam hari ini, itu juga akan kami pegang dalam hidup kami Tuhan. Kiranya kami akan tetap mengasihi Engkau tanpa syarat, apapun keadaan kami pada saat ini. Apapun yang harus ada di depan kami, kenyataan-kenyataan yang tidak mendukung kami. Tapi kami akan terus belajar mengasihi Engkau tanpa syarat. Karena kami tahu Tuhan, bahwa hidup kami ini ada limitnya. Ada batas waktunya. Karena itu kami mau berketetapan hati. Kami tidak bimbang di dalam mempercayai Engkau. Di dalam mengasihi Engkau kami tidak akan pernah bimbang. Walaupun kenyataan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan kami. Kami akan tetap konsisten. Walaupun kami harus menghadapi masalah dalam hidup kami. Tetapi di hati kami, di pikiran kami, hanya Engkau Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat atas hidup kami. Yang akan bisa menolong kami. Dan kami akan menerima janji-janji firman-Mu itu dalam hidup kami. Dan kami akan terus melatih kepercayaan kami. Dan kami akan berketetapan hati untuk menerima janji-Mu dalam hidup kami. Kami mau fokus kepada janji-Mu itu. Dan kami mau belajar untuk melihat apa rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau. Dan pada malam hari ini kami juga berdoa Tuhan. Untuk kota kami tercinta Malang ini Tuhan. Kiranya Tuhan akan memberkati pemimpin-pemimpin yang ada di kota kami. Tuhan akan berikan shalom itu pada kota kami Tuhan. Berkati tanah yang ada di kota kami. Berkati air yang ada di kota kami. Berkati udara yang ada di kota kami. Juga bagi Indonesia, negeri kami tercinta ini Tuhan. Kiranya Engkau memberkati dengan hikmat para pemimpin kami Tuhan. Sehingga di dalam memimpin bangsa dan negeri kami ini, takut akan Tuhan itu ada di dalam setiap pemimpin kami. Sehingga mereka tidak mementingkan diri sendiri, tidak mementingkan golongan mereka, dan tidak akan mementingkan kepentingan-kepentingan untuk keserakahannya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Berkatilah bangsa dan negeri kami ini. Shalom atas negeri kami. Shalom atas bangsa kami. Karena Engkau memberkati tanah, air dan udara di negeri kami ini. Kiranya damai, sejahtera dan sukacita itu melanda bangsa dan negeri ini. Dari desa-desa, kota-kota, bahkan sampai di pelosok-pelosok negeri. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah gereja-gereja Tuhan yang ada di negeri ini. Sehingga gereja Tuhan ini akan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan gereja-gereja Tuhan. Berkati umat Tuhan. Berkati Tuhan untuk kami boleh saling mengasihi. Untuk kami boleh menjadi berkat atas bangsa dan negeri ini. Kiranya kami bisa menjadi garam di tengah-tengah bangsa ini. Dan kami bisa menjadi terang di tengah-tengah bangsa ini. Dimanapun Tuhan tempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Allah dan Tuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan doa kami. Dan kami naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.